Adi Sebaba mempersembahkan dongeng dan kisah pengantar tidur untuk anak-anak. Pada zaman dahulu, hewan-hewan di peternakan dibiarkan tanpa makanan. Ayam merah kecil memutuskan untuk berkeliling ladang mencari makanan. Pertama-tama, dia mengunjungi sapi. Maukah kau ikut aku berkeliling ladang mencari makanan? Tidak, udaranya panas sekali. Aku malas berjalan. Ayam lalu mendatangi babi. Tok, 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 petok. Mau bantu aku cari makanan? Aku tak bisa. Udaranya panas sekali, aku malas bergerak. Ayam lalu mendatangi anjing. Tok, 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 petok. Mau bantu aku cari makanan? Aku tak bisa. Aku tak bisa berjalan jika udaranya panas. Dan terakhir, dia mendatangi bebek. Tok, 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 petok. Mau ikut aku cari makanan? Udaranya panas sekali, aku tak bisa keluar dari air. Saat tak seorang pun yang mau menemaninya, ayam memutuskan untuk meninggalkan pertanian sendirian. Saat berjalan, dia menemukan bulir gandum di tanah. Dia sangat senang dan kembali ke peternakan. Dia putuskan untuk menanam bulir gandum itu. Dia pikir teman-temannya akan membantu. Sapi, lihat. Aku menemukan bulir gandum. Mau menanamnya denganku? Tidak, udaranya panas sekali. Ayam lalu mendatangi babi. Babi, aku menemukan bulir gandum. Mau menanamnya denganku? Tidak bisa, udaranya panas sekali untuk menanam gandum. Ayam lalu mendatangi anjing. Anjing, lihat aku menemukan bulir gandum. Mau menanamnya denganku? Tidak, udaranya panas sekali. Dan terakhir, ayam mendatangi bebek. Hei bebek, aku menemukan bulir gandum. Mau menanamnya denganku? Aku tak bisa meninggalkan air pada cuaca sepanas ini. Kalau begitu, aku tanam saja sendiri. Saat dilihatnya tak seorang pun yang mau membantu, ayam putuskan untuk menanamnya sendiri. Beberapa minggu berlalu. Musim hujan mulai tiba. Benih gandum mulai bertunas, tetapi semua rumput liar di kebun perlu dicabuti. Siapa yang mau membantuku mencabuti rumput? Hari ini terlalu berlumpur, aku tak bisa bantu. Aku juga tidak, aku takkan pindah dari tempatku. Aku akan kotor, tak bisa. Aku tidak enak badan, tak bisa. Kalau begitu, akan kulakukan sendiri. Ayam merah kecil mulai mencabuti rumput liar di antara tunas gandum. Tak lama kemudian, gandum mulai tumbuh. Kini waktunya memanen gandum yang sudah ranum. Ayam mendatangi teman-temannya dan bertanya adakah yang mau membantunya memanen. Hai sapi, gandumnya sudah tumbuh. Maukah kau membantuku memanennya? Aku tidak bisa. Hei babi, tebak, gandumnya sudah tumbuh. Mau membantu memanennya? Tidak bisa, aku tak mau. Hei anjing temanku, gandumnya sudah tumbuh. Maukah kau membantuku memanennya? Siapa aku? Tentu saja tidak. Hei bebek, gandumnya sudah tumbuh. Maukah kau membantuku memanennya? Tentu saja aku tak bisa. Baiklah, akan kulakukan sendiri. Ayam merah kecil bekerja hingga malam hari. Dia memanen gandum satu persatu sendirian. Saatnya mengubah gandum itu menjadi tepung. Ayam pergi meminta bantuan teman-temannya. Hai teman-teman, kita harus menggiling gandumnya menjadi tepung. Siapa yang mau membantuku? Tak bisa, saatnya aku memberi susu, tak bisa pindah. Aku tak bisa membantu, ini waktu tidur siangku. Aku sama sekali tak bisa bantu. Tidak bisa, aku harus masuk ke air. Ayam menggiling gandum itu sendirian dan mengubahnya menjadi tepung. Sekarang mari kita buat roti yang lezat. Ayam mendatangi teman-temannya dan ingin memberi satu kesempatan lagi. Sapi, aku akan membuat roti. Maukah kau membantuku?
Tidak bisa, aku sedang tidak ingin bekerja. Bagaimana denganmu, babi? Tidak hari ini, aku terlalu capek. Tidak tak bisa. Aku tidak bisa, selain itu aku tidak tahu caranya. Kali ini ayam sangat marah. Dia pergi ke dapur sendirian. Pertama-tama dia membuat roti dengan tepung yang dia giling. Lalu membentuknya. Dan terakhir, menaruhnya di oven dan menunggu roti dipanggang. Setelah tercium aroma roti yang enak, dia mengeluarkannya dari oven. Keluar ke taman dan duduk di meja. Kemudian, memanggil teman-temannya. Hei teman-teman, rotinya sudah siap. Siapa yang mau makan denganku? Melihat roti yang sangat enak di depan ayam, dengan sekejap mereka semua mendatangi ayam. Aku mau. Oh, aku juga. Pas sekali, aku sedang lapar. Waktu yang tepat, ayam. Hei, aku juga. Aku suka roti, ayo mari kita makan. Tidak bisa, tidak bisa. Aku melakukan semuanya sendirian. Hanya aku yang boleh makan. Aku sendiri. Dengan lahap, ayam mulai memakan rotinya. Tetapi tak tega melihat teman-temannya kelaparan. Mulai sekarang, jika kalian berjanji untuk membantu, aku akan berbagi roti dengan kalian. Semua hewan di peternakan itu merasa malu dan menyesal. Mereka tahu ayam benar. Kami berjanji, ayam. Mulai sekarang kami tidak malas lagi. Ayam tahu bahwa teman-temannya sudah belajar. Jadi dia berbagi roti dengan mereka. Dengan lahap, mereka makan dengan bahagia dan kenyang. Pada zaman dahulu, hiduplah 3 ekor babi kecil bersama ibu mereka di sebuah rumah kecil. Tiba saatnya bagi mereka untuk meninggalkan rumah dan belajar hidup mandiri. Ibu mereka memanggil ketiga babi kecil. Anak-anakku sayang, sekarang kalian harus pergi menjelajah dunia. Pergilah dan mulai hidup baru kalian sendiri. Tapi jangan lupa, apapun yang kalian lakukan di dunia ini, selalu lakukan yang terbaik. Inilah satu-satunya cara terbaik agar bertahan hidup. Dengan sedih bercampur gembira, 3 babi kecil berpamitan dengan ibu mereka dan pergi. Setelah beberapa saat, mereka menemukan sepetak tanah tempat mereka bisa membangun rumah. Babi yang bungsu bersikukuh ingin membangun rumahnya dari jerami. Pikirnya itulah cara termudah dan tercepat untuk membangun rumah. Jadi dia punya banyak waktu untuk bermain. Babi yang bungsu menyelesaikan rumahnya dalam sehari. Dia berteriak kepada babi-babi lainnya. Hei kalian, aku sudah selesai. Babi yang sulung melihat rumah itu. Oke, tapi rumah ini tidak terlihat kokoh sama sekali. Bagaimana kita bisa melindungi diri dari serigala? Babi yang bungsu tidak mempedulikan perkataan kakaknya. Jangan khawatir, tak akan terjadi apa-apa. Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Babi yang tengah memutuskan untuk membangun rumahnya dari kayu. Dari ranting-ranting yang dia kumpulkan di hutan, dia memutuskan untuk membangun rumah kecil. Rumahnya selesai dalam 3 hari. Rumah ini sedikit lebih kokoh daripada rumah yang terbuat dari jerami. Babi yang sulung berjalan mendekati babi yang tengah. Adikku sayang, pekerjaanmu bagus sekali, tapi ini tidak terlihat aman. Apa rumah ini akan melindungi kita dari serigala? Babi yang tengah menjawab. Jangan khawatir, rumah ini sangat aman. Oke, jangan bilang aku tak memperingatkanmu ya. Ketika 2 babi kecil lain bersenang-senang di rumah baru mereka, babi yang sulung masih terus bekerja. Karena dia membangun rumahnya dari batu bata dan batu. Babi lainnya berpikir kalau usahanya itu sia-sia. Mereka hanya bermain dan bersantai. Kenapa kau repot begini jika kau bisa menyelesaikannya dengan cepat seperti kami? Takut sekali dia.
Babi yang sulung tidak peduli. Dia bekerja seminggu penuh dan berhasil menyelesaikan rumahnya yang terbuat dari batu bata dan batu. Keesokan harinya, seekor serigala lapar tiba di dekat rumah mereka. Serigala itu berdiri di depan rumah yang terbuat dari jerami. Babi kecil sedang beristirahat di rumahnya yang terbuat dari jerami. Serigala mengetuk pintu. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menyentuhku, rumahku cukup kokoh. Dan serigala pun menarik nafas dan meniup rumah jerami dan menghancurkannya. Untungnya babi kecil berhasil kabur dan melarikan diri ke rumah kakaknya yang terbuat dari ranting kayu. Babi itu mengetuk pintunya. Ketika babi yang tengah membuka pintu, babi yang bungsu langsung masuk ke dalam. Cepat, tutup pintunya. Serigala bisa masuk ke sini. Jangan khawatir, dia tak akan bisa melakukan apapun pada rumah ini. Tak lama kemudian, serigala datang ke rumah kayu babi kedua dan berteriak. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Kau tak bisa menghancurkan rumahku. Dan serigala pun menarik nafas, meniupkan nafasnya, dan menghancurkan rumah kayu itu. Kedua babi kecil pun berlari menuju rumah babi ketiga dan nyaris tertangkap serigala. Serigala menuju kemari, apa yang akan kita lakukan? Babi yang sulung menjawab dengan sangat yakin. Jangan khawatir, serigala tak akan bisa masuk ke rumah ini. Tak lama kemudian, serigala lapar datang ke rumah batu babi sulung dan berteriak kepada ketiga babi. Buka pintunya dan biarkan aku masuk. Jika tidak, aku akan meniup rumahmu dan menghancurkannya. Sebaiknya kau menyerah, serigala jahat. Kau tak akan bisa masuk ke rumah ini. Serigala menjadi sangat marah. Dia menarik nafas dan menghembuskannya. Tak terjadi apa-apa. Dia tak bisa menghancurkan rumah batu itu. Serigala mencoba terus, tetapi tak bisa menggerakkan satu batu pun. Akhirnya, karena kelelahan, serigala memutuskan cara lain untuk masuk. Dia melihat cerobong asap di atap dan mulai memanjat. Menyadari serigala sedang memanjat atap dan turun dari cerobong, babi segera menyalakan perapian tepat di bawah cerobong asap itu dan menaruh sepanci besar air di atas kayu. Serigala tak bisa memanjat keluar dari cerobong dan jatuh ke bawah. Masuk tepat ke dalam air mendidih di dalam panci. Tolong, aku terbakar. Selamatkan aku. Tolong. Akhirnya, setelah terbebas dari serigala, para babi kecil saling berpelukan dengan sukacita. Besoknya, 3 babi kecil mengunjungi rumah ibu mereka untuk menceritakan semuanya. Babi yang bungsu duduk di samping ibu mereka. Kau benar, Bu. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kita harus melakukan yang terbaik. Jika kau sungguh-sungguh, pasti akan berhasil. Sejak saat itu, kedua babi itu tidak pernah malas lagi. Mereka bekerja keras seperti kakak mereka dan hidup bahagia dan aman.